Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tuti Ratnasari dari kelas A angkatan 2020, Prodi Pendidikan Sejarah dan Sosiologi, Fakultas FPIS IKIP Budi Utomo Malang, mata kuliah Sistem Budaya dan Dinamika. Di sini saya akan menjelaskan apa itu kebudayaan, asimilasi, mitos, dan konflik kebudayaan. Pertama, kebudayaan. Dalam bahasa Inggris, budaya dan kebudayaan disebut kultur, yang secara etimologi berasal dari kata Latin color, yang artinya mengelola atau mengerjakan. Kata kultur juga kadang diterjemahkan sebagai kultur dalam bahasa Indonesia yang memiliki arti sama dengan kebudayaan. Budaya merupakan cara hidup yang berkembang serta dimiliki bersama oleh kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari berbagai unsur yang rumit, termasuk sistem agama, politik, adat istiadat, perkasa, bahasa, bangunan, pakaian, serta karya seni. Budaya memengaruhi banyak aspek dalam kehidupan manusia seiring berjalannya waktu. Budaya bersifat kompleks, abstrak, dan luas dalam peradaban manusia. Adapun pengertian budaya menurut para ahli. Yang pertama, menurut Linton, budaya adalah keseluruhan sikap dan pola perilaku serta pengetahuan yang merupakan suatu kebiasaan yang diwariskan dan dimiliki oleh suatu anggota masyarakat tertentu. Yang kedua, Parsudi Suparian. Budaya adalah seluruh pengetahuan manusia yang dimanfaatkan untuk mengetahui serta memahami pengalaman dan lingkungan yang mereka alami. Adapun beberapa contoh kebudayaan yang ada di Indonesia, yaitu yang pertama batik. Batik merupakan kerajinan yang memiliki nilai seni tinggi dan telah menjadi bagian dari budaya Indonesia, khususnya bagian Jawa. Batik juga merupakan warisan nenek moyang bangsa Indonesia sejak dahulu kala. Yang kedua, upacara Tabui Sumatera Barat. Tabui atau tabut merupakan sebuah tradisi masyarakat di pantai barat, Sumatera Barat, yang diselenggarakan secara turun-temurun. Upacara ini digelar di hari Asyura yang jatuh pada tanggal 10 Muharram dalam kalender Islam. Yang ketiga, Makepung Balap Kerbau Masyarakat Bali. Makepung merupakan tradisi yang serupa dengan kerapan sapi, tetapi tidak sama. Makepung adalah tradisi berupa lomba pacu kerbau yang telah lama melekat pada masyarakat Bali, khususnya di Kabupaten Jembrana. Tradisi ini awalnya permainan para petani yang dilakukan di sela-sela kegiatan membajak sawah di musim panen. Yang keempat, karapan sapi masyarakat Madura, Jawa Timur. Karapan sapi merupakan perlombaan pacuan sapi yang berasal dari Madura, Jawa Timur. Dalam acara karapan sapi, para penonton tak hanya disuguhi adu cepat sapi dan ketangkasan para jokinva. Tetapi sebelum mulai, para pemilih biasanya melakukan ritual arak-arakan sapi di sekeliling pacuan disertai alat musik seronen atau alat musik khas Madura, sehingga membuat acara ini menjadi lebih meriah lagi. Asimilasi. Asimilasi adalah pembauran dua kebudayaan yang disertai dengan hilangnya ciri khas kebudayaan asli sehingga membentuk kebudayaan yang baru. Proses asimilasi dapat ditandai sebagai upaya mengurangi perbedaan antar kelompok dengan tujuan untuk mempererat kesatuan tindakan,
perasaan, pemikiran, dan sikap dengan mempertimbangkan kepentingan dan tujuan bersama kelompok tersebut. Adapun asimilasi menurut para ahli, yang pertama, menurut Alvin L. Bertrand, asimilasi adalah proses tingkatan sosial lanjutan yang terbentuk karena tiap kelompok atau golongan yang berbeda budayanya saling melakukan interaksi sosial secara langsung dalam kurun waktu lama, kemudian menghasilkan kebudayaan baru. Akibat perubahan budaya tiap-tiap kelompok baik dari unsur maupun secara keseluruhan. Yang kedua, menurut James Danan Dejaja, asimilasi adalah proses menyesuaikan dari masing-masing kelompok yang berbeda kebudayaannya atau identitas dan karakteristik khas yang seiringnya waktu masing-masing kebudayaan kelompok mengalami kemunduran dan akhirnya menghadirkan kebudayaan yang baru. Adapun beberapa contoh dari asimilasi, yaitu yang pertama, munculnya musik dangdut yang merupakan hasil perpaduan antara musik tradisional daerah dengan musik India. Yang kedua, adanya budaya zina atau hubungan pranikah berkedok pacaran yang notabene bukan kebudayaan Indonesia. Yang ketiga, masyarakat Indonesia yang ikut-ikutan turis asing mengenakan pakaian bikini di pantai. Yang keempat, adanya pembangunan gereja katedral atau pengaruh Eropa Barat karena memperkenalkan agama Katolik. Yang kelima, agama Hindu di Bali merupakan hasil dari perpaduan budaya kepercayaan animisme tradisional dengan agama Hindu yang dibawa dari India. Mitos. Mitos adalah tradisi lisan yang berbentuk di suatu masyarakat. Mitos memiliki asal kata dari bahasa Yunani yang artinya sesuatu yang diungkapkan. Mitos adalah cerita yang bersifat simbolik yang mengisahkan serangkaian cerita nyata atau imajiner. Dalam mitos bisa berisi asal-usul alam semesta, dewa-dewa, supranatural, pahlawan, manusia, atau masyarakat tertentu yang mana memiliki tujuan untuk meneruskan dan menstabilkan kebudayaan, memberikan petunjuk hidup, melagilisir aktivitas kebudayaan, pemberian makna hidup, dan pemberian model pengetahuan untuk menjelaskan hal-hal yang sulit dijelaskan dengan akal pikiran. Adapun contoh dari mitos yaitu yang pertama, tangan berkeringat gejala dari sakit jantung. Itu mitos. Tangan berkeringat bukan gejala penyakit jantung. Ciri penyakit jantung yaitu dada sesak serasa ditekan saat banyak beraktivitas seperti naik turun tangga, napas menjadi sesak. Bila tangan berkeringat itu akibat kondisi saraf yang terlampau sensitif atau hipersensitif. Kedua, kerokan dapat menyembuhkan masuk angin. Ini juga mitos. Kerokan sangat berbahaya karena dapat membuka pori-pori dan menyebabkan kulit menjadi luka. Pori-pori yang sudah terbuka dan rusak akan menjadi gampang untuk masuk angin lagi. Bila masuk angin, lebih baik dipijat saja dan minum obat dari apotek atau warung terdekat. Yang ketiga, berselimut tebal dapat menurunkan demam. Ini mitos. Zaman dulu, orang-orang yang menyelimuti diri mereka agar dapat mengeluarkan banyak keringat dan suhu saat panas pun turun. Namun, dari hasil penelitian terbaru menyebutkan orang yang sedang demam tak baik jika mengenakan selimut tebal, sebab racun atau infeksi sulit keluar dari tubuh. Memakai selimut tebal dikhawatirkan dapat membuat organ-organ tubuh meradang. Jadi saat demam, jangan selimuti tubuh kita.
minumlah obat, dan beristirahatlah di kamar dengan suhu yang sedang, maksudnya tidak terlalu dingin atau panas. Konflik dan kebudayaan. Konflik kebudayaan adalah adanya pertentangan antara kebudayaan satu dengan kebudayaan lainnya yang dapat menimbulkan suatu permasalahan atau konflik. Konflik yang terjadi di lingkungan masyarakat dapat menyebabkan terjadinya perubahan sosial. Perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi di lingkungan masyarakat, baik itu perubahan berupa perubahan nilai, perubahan norma, hingga dengan perubahan tingkah laku masyarakat. Adapun contoh dari konflik budaya yang pernah terjadi di Indonesia yaitu konflik Aceh dengan Jawa. Alasan terjadinya konflik antara kedua suku ini juga karena adanya perbedaan budaya antara keduanya. Belanda dan Jawa menyerang Aceh. Janji orang Jawa kepada orang Aceh ditolak oleh Kis Daud, yang juga membenarkan Aceh diangkat sebagai presiden DOM oleh Presiden Soeharto. Alasannya yaitu yang pertama karena orang Jawa pernah menyerang Aceh. Yang kedua, adanya janji orang Jawa kepada masyarakat Aceh namun diingkari. Yang ketiga, kisah Daud Brewut yang sangat mengenaskan. Dan yang keempat, Aceh pernah dijadikan daerah operasi militer atau DOM oleh Presiden Soeharto. Tragedi sempit. Konflik sempit ialah pecahnya kerusuhan etnis di Indonesia yang dimulai sejak Februari 2001 dan berlangsung sepanjang tahun. Konflik ini bermula di kota sempit di Kalimantan Tengah dan meluas ke semua provinsi termasuk ibu kota Palangkaraya. Konflik ini terjadi antara orang Dayak asli dan warga migran Madura. Konflik pecah pada 18 Februari 2001 ketika sejumlah suku Dayak melakukan penyerangan kepada 2 warga Madura. Konflik sempit menyebabkan lebih dari 500 korban tewas. Lebih dari 100.000 warga Madura kehilangan tempat tinggal mereka. Banyak juga ditemukan orang Madura yang dipenggal kepalanya oleh orang Dayak. Konflik ini juga disebut-sebut sebagai tragedi berdarah pada saat itu. Sejauh ini, Perang Sampit masih merupakan salah satu konflik paling legendaris dan juga dikenal sebagai konflik sangat mengerikan. Baiklah, itu tadi penjelasan dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.